Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai teror gaib mulai menyerang dan ingin bersarang. Oke ya guys ya, mari kita lihat energi dari sosok yang terlihat atau tak kasat mata ya guys ya, yang mana ada beberapa dari dirimu yang di sini sepertinya itu kayak mengalami gangguan-gangguan astral ya, atau gangguan-gangguan yang tak terlihat tapi kayak efek atau dampaknya itu terasa gitu loh guys ya. Ini kayak di luar nalar ya, kalau orang yang tidak mengalami sendiri ya hal-hal yang tak terlihat ini ya, atau invisible things ini ya, maka nggak akan percaya, gak akan pernah percaya, terkecuali kalau sudah mengalaminya sendiri. Nah, baru ya akan tahu dan merasa benar-benar ini di luar nalar kayak gitu loh guys ya. Oke, mari kita lihat energi dari dirimu atau beberapa dari kamu yang sepertinya mengalami gangguan astral ya guys ya, atau mengalami gangguan-gangguan yang tak terlihat gitu loh guys ya, tapi memberikan efek atau dampak terhadap kehidupan kamu gitu ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, buat kamu-kamu yang merasa readingan ini story-nya itu pas dengan your real life story ya. Alright, well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini. Oke, teror gaib mulai menyerang dan ingin bersarang. Waduh, sudah menyerang mau bersarang pula. Ya, oke, mari kita lihat di sini ada wow, The Magician. Oke, first card ini udah ada The Magician ya. You must know ya guys ya. Apa itu The Magician? Ini kayak semacam ke arah magic gitu loh guys ya, sihir ya, atau sesuatu yang tak terlihat gitu ya guys ya. Ada yang bermain magic sepertinya ini ya guys ya. Kemudian ada Five of Cups, lalu ada ini apalagi ya, ada Ten of Swords ya. Next ada Nine of Wands, and then ada Ace of Swords, ada Five of Wands, ada Two of Pentacles, ada Eight of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Di sini ya guys ya, sepertinya ada yang mengirimkan energi black magic ya kepada kamu ya guys ya. Ini bagi kamu-kamu yang resonate aja ya, bagi kamu-kamu yang udah pernah merasakan yang namanya kiriman, paket kiriman black magic gitu ya guys ya. Mungkin dari seseorang yang sirik sama kamu ya, mungkin saja orang dekat atau orang jauh ya guys ya. It depends on your story ya. Tapi di sini ya, orang ini senang sekali bermain black magic ya untuk menyerang dirimu ya guys ya. Dikonfirmasi dengan cards The Magician ya. Entah dia sendiri yang langsung terjun ke lapangan, atau dia sendiri yang bikin jampi-jampi kayak gitu, atau dia nyuruh orang, membayar orang gitu loh guys ya untuk ngirimkan sihir ya, santet ya, pelet, apalah itu ya, yang seperti itulah ya, dimana
sepertinya kayak melakukan semacam ritual gitu ya guys ya, untuk memanggil the demit ya, untuk memanggil makhluk astral ya, karena mereka meminta bantuan dengan makhluk yang tak terlihat itu ya, untuk mengirimkan energi negatif kepada dirimu ya, sehingga kamu pun kadang sering merasakan yang namanya hawa-hawa panas ya, entah itu di sekitar dirimu ya, atau di sekitar rumah kamu gitu ya guys ya, yang mana kamu merasa nggak betah ya berada di rumah, terus kamu mau pergi keluar rumah, setelah berada di luar rumah kamu mau balik lagi ke rumah, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak serba salah ya, kamu merasa gelisah, cemas, kadang ketakutan sendiri, kadang merasa dihantui ya, kadang semangat kamu hilang, kayak tersedot gitu ya guys ya, kadang kamu merasa tak enak hati ya, bawaannya tuh kayak sedih ya, bawaannya tuh kayak nggak nyaman lah gitu, nggak ngenakin perasaan kayak gitu ya, karena ada andil atau pengaruh daripada energi black magic ini gitu ya guys ya. Ini adalah kelakuan orang-orang yang usil jahil ya guys ya, yang memang kayaknya punya niat yang tidak baik ya guys ya. Rata-rata dari orang yang bermain black magic ini tujuannya itu untuk menghancurkan ya guys ya, untuk menggagalkan ya, terutama dari segi pekerjaan, karir, bisnis gitu ya guys ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan masalah keuangan ya guys ya. Mungkin saja kamu sedang mengusahakan sesuatu ya, yang mana itu bernilai atau menghasilkan pentacles yang banyak, yang berlimpah ruah ya. Orang ini mungkin kalah saing ya, merasa kalah saing, atau merasa kalau kamu tuh lebih beruntung kehidupannya dibanding dirinya ya. Mungkin kamu kebanjiran job ya, atau kamu itu punya banyak pekerjaan ya, lebih daripada satu gitu loh guys ya. Mungkin kamu ini punya kerjaan utama ya, yang mana itu income atau pemasukannya itu stabil gitu loh guys ya. Jadi kayak ada pemasukan atau income yang tetap gitu ya guys ya. Tapi kamu juga punya pekerjaan sampingan part time gitu ya, dimana juga ada income sampingan yang mana ada tambahan lagi ya, entah itu kamu punya satu lagi pekerjaan ya, satu pekerjaan ekstra, atau lebih daripada satu pekerjaan, 2-3 pekerjaan. Mungkin kamu punya usaha ya, buka cabang di mana-mana ya, who knows ya. Itu bagi kamu yang sepertinya memiliki beberapa usaha gitu ya guys ya. Tapi kalau kamu yang punya satu pekerjaan aja ya, mungkin kamu mendapatkan keuangan dari bantuan orang tua kah ya, atau bantuan daripada teman gitu ya guys ya, atau ada yang ngasih kamu ya, mungkin ada bantuan dari pasangan juga gitu ya guys ya, sehingga aliran dana kamu itu berasal dari mana-mana gitu rezekinya ya. Dan di sini dia tuh kayak pengen menggagalkan ya apa yang kamu usahakan, apa yang kamu rencanakan, biar nggak berhasil. Ini dari segi pekerjaan ya, sepertinya dia merasa iri hati dengan pekerjaan kamu atau dengan usaha kamu gitu loh guys ya. Di sini rata-rata banyak dia yang mengirimkan energi black magic ini nggak suka ya, merasa iri hati, sirik, jealous dengan pekerjaan yang kamu miliki ya. Kamu mungkin karirnya itu lebih bagus atau lebih melonjak, lebih naik ya. Mungkin beberapa dari kamu ini ada yang naik jabatan ya, ada yang dipromosikan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi gitu loh guys ya. Nah, di sini dia ingin menggagalkan itu ya. Sepertinya ada persaingan bisnis ya, persaingan dalam usaha juga ya. Mungkin kamu punya usaha kelontong kah ya, punya usaha sembako ya. Kemudian ada tetangga kamu atau orang sebelah gitu ya, yang juga punya usaha yang sama seperti kamu ya, tapi kamu tuh kayak lebih laris ya. Banyak orang-orang yang lebih sering belanja di tempat kamu gitu ya guys ya, ketimbang dirinya ya. Nah, di situ juga menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial ya. Dan akhirnya habis pikir dia ke dukun atau ke orang magic gitu ya, untuk minta jampi-jampi ya, bukan untuk panglaris bagi usahanya, tidak, tapi untuk menghancurkan usaha orang lain gitu loh guys ya, untuk membuat usaha orang lain tuh jadi gagal, jadi mandek ya, bahkan jadi metong gitu loh guys ya. Di sini dia kayak pengen memetongkan usaha kamu ya, apa yang kamu usahakan atau apa yang kamu kerjakan gitu ya. Tapi di sini juga ada loh yang kayak pengen bikin kamu jadi sakit-sakitan gitu ya. Ini mungkin beda cerita ya, karena ini energi orang banyak ya guys ya. Ada juga yang kayak pengen bikin orang lain tuh sakit-sakitan gitu ya guys ya, karena mungkin dia punya dendam sama kamu, atau karena dia pernah kecewa sama kamu ya, merasa tersakitikah dia ya, atau dia merasa iri hati ya, atau dia merasa iri hati dengki gitu ya guys ya, biar kamu tuh nggak bisa kerja, makanya kamu disakitin secara fisik
atau secara psikis ya guys ya. Tapi di sini ya dia tuh kayak pengen bikin kamu tuh stuck gitu loh guys ya, biar kamu tuh nggak bisa, entah nggak bisa jalan kah ya, entah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh guys ya. Tapi di sini terutama aku merasakan adanya teror-teror gaib ya, hal-hal yang kayak nggak kelihatan gitu ya, tapi kayak memberikan ketakutan gitu ya, nakut-nakutin kamu ya. Entah kamu pernah ngelihat penampakan yang mungkin serasa kayak halu gitu loh guys ya, tapi bagi mereka yang terbuka mata batinnya itu bisa melihat ya sosok-sosok astral yang mengerikan. Kalau aku sih nggak suka ya, kalau aku nggak suka ya, walaupun bisa gitu tapi nggak suka ya, nggak suka, pokoknya aku nggak suka. Ngapain disukain ya. Nah, kalau saudara aku tuh bisa ngelihat yang seperti itu ya. Dia sering sekali yang ngelihat yang makhluk-makhluk astral gitu ya, dan dia cerita gitu loh guys ya. Tangannya beginilah, kadang ada yang nggak pakai kepala itu, kadang ada yang botak gitu ya, kemudian ada yang rambutnya acak-acakan, terus yang kakinya tuh nggak sampai ke tanah gitu loh guys ya. Terus ada juga katanya yang badannya tuh kecil gitu, terus bisa membesar gitu loh guys ya. Jadi kayak semacam jin itu ya, itu bisa mengecil bisa membesar loh guys ya. Makhluk astral itu dia suka-suka dia menampakkan wujudnya itu gitu. Tapi kata saudaraku itu wujudnya itu nggak bisa lama ya, di dimensi kita ini nggak bisa lama gitu ya, paling beberapa detik atau beberapa menit udah gitu ya, nggak kayak kita manusia ya, apalagi bisa dipegang-pegang. Kalau ada gangguan kan, kalau misalnya bisa dipegang-pegang kan itu makhluk astralnya kan bisa dipukul ya, bisa diusir gitu kan, bisa digusur kan. Ini nggak kelihatan gitu loh guys ya, dia nggak bisa disentuh ya, nggak tersentuh gitu ya. Beda dengan zaman dulu ya, kalau zaman dulu katanya itu lebih kayak bisa menampakkan wujud itu agak lama ya, karena zaman dulu itu kan masih kayak belum modern-modern banget ya guys ya. Kalau zaman modern sekarang kan tuh banyak rumah ya, banyak penduduk ya, jadi kayaknya mungkin mereka-mereka yang makhluk astral ini kayak udah tergusur gitu ya, karena mungkin banyak perumahan ya, sudah kayak nggak terlalu banyak lagi hutan-hutan belantara gitu kan, karena kan rumahnya itu kebanyakan kayak di hutan-hutan belantara gitu ya guys ya, yang di pohon-pohon yang serem lah kayak gitu ya. Aku paling nggak mau deh ngelihat yang seperti itu ya. Bukannya takut sih ya guys ya, tapi lebih nggak suka aja gitu ngelihat wajahnya yang kayak rusak ya. Kata saudaraku sih kebanyakan tuh wajahnya tuh rusak gitu ya, kalau nggak matanya sampai kayak agak keluar gitu, ada juga yang sampai keluar matanya gitu ya guys ya, ada juga yang sampai rambutnya tuh panjang. Itu kebanyakan sih yang kayak putih-putih itu ya, Neng Kunti tuh yang sering berkeliaran, terus yang kayak berbulu lebat kayak genderuwo ya, itu biasanya yang kiriman-kiriman energi black magic tuh. Dukunnya itu punya anak buahnya jenisnya yang kayak gitu ya, bisa juga pocong gitu ya, yang untuk mematikan usaha orang. Nah semacam itu ya guys ya. Aku tuh udah sering sih ya guys ya digangguin sama makhluk-makhluk astral gitu. Cuman aku nggak mau ngelihat yang begituan ya, tapi saudaraku tuh berani gitu ngelihat yang begitu-begituan. Kalau aku nggak suka, kalau misalnya mau ya bisa, tapi nggak mau gitu loh guys, yang nggak suka aja lah pokoknya ya. Kalau saudara aku itu memang dia itu kayak nggak sengaja aja gitu ya guys, yang ngelihat gitu ya guys ya. Kadang ada di pohon, katanya rumahnya itu kayak di batang pohon gitu loh guys ya. Batang pohon itu kan gede ya, nah di dalam situ tuh ada penunggunya, makanya kan pohon-pohon besar tuh ada penunggunya. Nah sarangnya itu di dalam di dalam pohon kayak gitu katanya gitu ya guys ya. Jadi nggak bisa sembarangan nebang-nebang pohon nih ya guys ya, harus kayak ada izin atau apalah gitu ya, karena ditungguin sama makhluk astral ya, karena tempat mereka tuh kan di situ. Makanya yang angker-angker itu kayak di hutan belantara ya, jadi kalau berkemah atau kayak bertamasya itu hati-hati ya, kalau misalnya kita berkemah atau kayak nongkrong di dekat-dekat yang angker-angker itu sebaiknya nggak usah aja ya. Kalau sudah tahu gitu ya guys ya, ada tempat yang kayaknya angker atau apa, lebih baik nggak usah gitu ya. Apalagi kalau kita merasa kayak sensitif gitu loh guys ya, itu mudah banget ya kayak merinding kayak gitu loh guys ya. Aku juga kadang kalau misalnya ada kehadiran yang itu ya, makhluk-makhluk kayak gitu ya, itu ada lemes atau merinding gitu loh guys ya. Tapi aku nggak bisa lihat, cuman aku bisa ngerasakan energinya gitu. Wah nih ada negatif ini ada yang ini nih, ada makhluk astral ini. Tapi adik aku bisa ngelihat tuh, di situ tuh dia duduk di situ, dia nongkrong di situ gitu ya. Saudara aku tuh tahu gitu ya, dia kadang nunjuk tuh di situ tuh gitu ya.
Loh, kok aku jadi cerita ya? Oke, balik lagi ya guys ya. Nah gitu ya, jadi teror gaib itu ya dikirimin sama orang yang memiliki rasa iri hati, dengki, dan cemburu dengan kehidupan kamu gitu loh guys ya. Biasanya kayak gitu ya, berangkat dari sana gitu ya guys ya. Makanya sampai kayak ke arah magic karena kayak udah nggak sanggup lagi gitu, bingung kan harus gimana lagi untuk menjatuhkan kamu. Jadi satu-satunya cara ya ke arah magic kayak gitulah ya. Oke, kemudian di sini teror gaib ini ya mulai menyerang kamu itu ketika kamu ini dilihat situasinya ini mendukung untuk diserang gitu loh guys ya. Maksudnya kalau kamu itu kondisi badan kamu ya secara fisik itu lemah, sakit gitu ya, entah flu, entah apa, itu mudah sekali kamu akan diserang oleh yang namanya energi black magic ya. Tapi kalau kamu fit, kamu sehat ya, maka itu agak susah gitu loh guys ya. Begitu juga dengan pemikiran ya. Kalau kamu pemikirannya banyak yang positif, happy, senang selalu, bergembira, riang gembira, itu susah sekali energi black magicnya mau menyerang, mau masuk ke dalam pemikiran kamu. Berbeda kalau kamu tuh murung, sedih ya, atau merasa gundah gulana gitu ya guys ya, merasa bersedih ya, bersedih hati. Nah, itu mudah banget ya energi black magic itu masuk gitu ke dalam pemikiranmu. Dan di sini aku merasa ya ada di antara kamu ini yang sepertinya itu diteror secara gaib ya oleh makhluk astral suruhan dari dukun atau berasal dari energi black magic yang dikirimkan ini ya. Dan itu mulai menyerang untuk bisa mematahkan semangat kamu dalam berjuang atau dalam mengusahakan sesuatu untuk mencapai suatu pencapaian atau mendapatkan rezeki kayak gitu loh guys ya. Dia kayak mempengaruhi pikiran kamu ya. Energi black magic yang mana berupa teror gaib ini berusaha untuk mengambil alih pikiran kamu ya, untuk mengacaukan pemikiran kamu biar kamu tuh jadi stuck gitu loh guys ya. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadi kamu tuh kayak, sorry tuh saya kayak bingung, bengong, linglung kayak gitu loh guys ya. Kayak aku tadi mau ngapain ya gitu, bisa kayak nggak ingat lagi gitu, padahal kan udah aku tuh mau ke sini, mau ke situ, mau kemana gitu kan. Mungkin pada awalnya kamu tuh energik gitu loh guys ya, kamu semangat mau ke sini, mau ke situ, tiba-tiba tuh kayak kesedot gitu semangatnya ya, tiba-tiba tuh kayak lesu gitu ya guys ya, kayak nggak bergairah gitu ya, tiba-tiba kayak pemikiran tuh kayak kacau gitu ya guys ya, kamu tuh kayak stres, terus itu mempengaruhi emosional kamu, jadi kamu tuh kayak meledak-ledak gitu ya, marah-marah nggak jelas gitu ya guys ya. Nah, itu ada pengaruh dari energi black magic seperti itu ya, yang mempengaruhi pemikiran kamu juga ya. Pemikiran kamu tuh pengen diserang gitu. Dan parahnya ini energi black magic mau bersarang di pemikiran kamu ya. Biar kamu tuh nggak kreatif gitu loh guys ya. Biar kamu tuh jadi stuck gitu ya guys ya. Stuck untuk bekerja, stuck untuk melakukan sesuatu, stuck untuk mengusahakan sesuatu ya. Karena orang iri ini tidak pengen kamu tuh berhasil. Dia maunya kamu tuh gagal. Kayak gitu ya. Jadi dia menginginkan bahwa adanya pertentangan atau kayak pro kontra ya di dalam pemikiran kamu dan perasaan kamu gitu ya guys ya. Jadi di sini pesannya kamu mesti perkuat ya iman kamu, dan kamu harus mempertajam pikiran kamu juga ya guys ya. Banyak-banyak berpikir positif, dan kamu harus bisa untuk berfokus ya guys ya. Kalau perlu kamu mengalihkan pikiran ya kepada sesuatu yang bisa membuat kamu merasa aman atau merasa nyaman ya. Mungkin kamu berkumpul dengan orang-orang yang positif ya, bisa saling berbagi cerita ya, mendengarkan cerita biar kamu itu pikirannya nggak bengong gitu loh guys ya. Karena energi negatif dari teror gaib ini pengen bikin kamu tuh kayak bengong gitu loh guys ya, kayak banyak sering melamun gitu ya guys ya, kayak tertegun ya gitu, pengen kayak dibikin linglung atau apalah ini ya. Ya pokoknya biar kamu tuh stuck gitu ya. Stuck itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, nggak kreatif gitu ya guys ya, kayak pasif. Nah seperti itu ya, stuck itu artinya pasif ya. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak ada ide lah, nggak ada gagasan yang muncul untuk melakukan aktivitas tertentu yang bisa membuat kamu happy gitu ya, yang bisa memajukan taraf kehidupan kamu. Nah seperti itu. Jadi teror gaib ini kayak pengen menyerang pemikiran kamu dan bersarang di dalamnya biar bikin pikiran kamu tuh jadi riuh, hiruk pikuk ya.
ribut sendiri gitu loh guys ya, kayak berisik gitu ya, di pikiran tuh kayak berisik gitu ya, banyak pertentangan ya, pengen ini kah, pengen itu kah, pengen apa gitu. Jadi seperti air di daun talas gitu, nggak punya pendirian gitu loh guys ya, kamu tuh kayak ragu-ragu jadinya gitu ya guys ya, ngerjakan ini salah, ngerjakan itu salah, jadi kayak serba salah gitu ya. Jadi ini teror gaib ini ya, sepertinya kayak lagi pengen menyelaraskan energinya dengan dirimu gitu loh guys ya, berusaha untuk bisa mempengaruhi pikiran kamu gitu ya, biar negatif ya, negatif thinking, banyak curigaan ya, akhirnya nanti itu kayak mempengaruhi emosi kamu juga. Kamu nanti marah-marah ya, marah-marahnya nggak jelas lagi, sensitif ya, sedikit aja kamu tersinggung, sedikit aja kamu marah, terus kamu marahnya meledak-ledak gitu, kayak udah, sorry itu saya kayak kesurupan gitu ya, udah marah-marah, padahal itu hal sepele gitu ya, masalahnya itu masalah sepele aja gitu, tapi kayak kerasukan gitu ya guys ya, marahnya itu waduh ya, kayak temperamen banget gitu. Nah itu kayak ada yang mengendalikan diri kamu ya, entah secara pemikiran atau secara emosional gitu ya guys ya, jadi kamu tuh kayak nggak terkendali. Nah di sini pesannya kamu perlu untuk mengendalikan diri ya guys ya, kamu perlu memperkuat iman kamu ya, berusaha untuk terus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, karena hanya Tuhanlah ya pelindung terbaik untuk kita semua ya. Jadi selalu berpegang dan ingat kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Walau teror gaib ini mau menyerang ya dan ingin bersarang ya, itu nggak akan bertahan lama energinya ya. Kalau kamu punya banyak energi positif ya, kamu punya banyak stok energi positif, selalu berbuat kebaikan, kebajikan, selalu ingat dengan Tuhan, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, selalu berpegang kepada Tuhan, maka energi black magic apapun dengan kekuatannya yang begini begitu ya, dengan anak buahnya yang dedemit modelnya ini itu nggak akan bertahan lama, mereka akan segera sirna dan kembali kepada pengirimnya, kembali kepada dukun atau orang magicnya ya, akan kembali dengan babak belur kayak gitu ya guys ya. Nah di sini perkuat saja dirimu ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kamu ya gitu, oke. Dan di sini ya, kamu perlu mengkoneksikan dirimu dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya, biar kamu selalu terhubung ya dengan energi Tuhan ya, karena energi Tuhan itu punya power yang luar biasa ya, karena tidak hanya kita yang diciptakan di muka bumi ini, tapi semua makhluk ya, tidak hanya manusia, tidak hanya hewan dan tumbuhan, tapi juga makhluk astral ya, atau makhluk-makhluk yang tak terlihat itu juga Tuhan yang menciptakan ya. Jadi kita minta kepada penciptanya. Nah gitu ya, minta perlindungan kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi jalin lagi komunikasi, interaksi, koneksi dengan Tuhanmu ya. Kamu berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinanmu ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, minta perlindungan ya, berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar gitu ya guys ya, maka Tuhan akan selalu melindungi kamu, karena Tuhan dan alam semesta selalu berpihak kepada orang-orang yang berada di jalan kebenaran, kebaikan, dan kebajikan. Nah seperti itu ya guys ya, so you no need to worry and no need to scare ya, nggak perlu takut ya guys ya dengan hal-hal yang berbau magic ini ya guys ya, karena nggak ada sejarahnya kegelapan itu menang dengan cahaya ya, nggak ada sejarahnya semesta berpihak pada kejahatan atau kejoliman, tidak ada sejarahnya. Yang ada adalah kebaikan akan selalu menang dari kejahatan ya. Apapun yang orang-orang di luar sana yang berusaha untuk memberikan hal-hal yang tidak baik atau negatif ya, itu semua percuma kalau kita punya power energi positif yang besar atau lebih banyak ketimbang mereka punya atau ketimbang yang mereka kirimkan. Nah seperti itu iya guys ya. Dan Tuhan selalu berpihak kepada mereka yang selalu mengingat Sang Pencipta alam semesta dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sebaik-baiknya pelindung bagi kita semuanya.
Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak yang berelemen fire signs ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, kita lihat di sini ya guys ya. What is message from the universe for you? Okay, only one card. Di sini ada stand tall and strong. Today, I choose to remain positive. I face all my challenges with strength and courage. I will not be denied or turned away. I don't allow myself to be carried away by negative thoughts. I stand tall and strong and live each moment in joy and peace, living my future in God's hands. I believe in life because life believes in me. Alright. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Tetaplah kamu berdiri tegak. Walaupun banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, meskipun mereka berusaha untuk menteror kamu secara tidak real ya, atau secara tak kasat mata ya, mereka meluncurkan yang namanya teror gaib yang berusaha untuk menyerang dan ingin bersarang di diri kamu atau di tempat tinggal kamu ya guys ya. Kamu nggak perlu takut ya, kamu harus tetap berdiri tegak dan berusaha untuk tetap kuat ya, karena itu adalah hanya bagian daripada ujian atau cobaan hidupmu saja ya, hanya selintas dan melintas ya, agar kamu bisa selalu memperkuat iman kamu dan memperkuat diri kamu serta membentengi diri kamu dengan keyakinan penuh terhadap Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan di sini juga ya pesannya buat kamu, kamu perlu menambah energi positif agar pemikiran kamu selalu positif, sehingga energi negatif itu tidak bisa mempengaruhi pikiran kamu, karena teror gaib yang mulai menyerang dan ingin bersarang itu ingin menguasai pikiran kamu, mengendalikan pikiran kamu, biar pikiran kamu itu kacau dan berpikiran yang tidak ya ke arah negatif. Teror gaib ini ya ingin menakut-nakuti kamu dan ingin membuat kamu itu berada di level terendah ya. Energi negatif ini ingin menarik kamu ke bawah. Maka naikkanlah vibrasi kamu, tingkatkanlah dengan memperbanyak energi positif agar kamu di sini bisa melepaskan diri dari hal-hal yang negatif ya. Hadapilah semua tantangan atau rintangan di dalam kehidupanmu ini dengan penuh keberanian dan kekuatan. Kamu sebetulnya adalah orang yang memiliki power di dalam dirimu. Kamu tidak pernah sendirian, tapi Tuhan selalu menyertaimu. Kamu jangan mengizinkan energi negatif itu masuk ke dalam pikiran kamu ya guys ya. Artinya kalau ada hal-hal yang sudah negatif ya, atau hal-hal yang kayaknya bermunculan di pikiran kamu secara negatif, itu kamu harus segera mengalihkan pemikiran kamu ke arah yang lebih positif ya. Jangan hanyut, jangan terbawa arus ya, karena energi negatif dari teror gaib ini selalu berusaha untuk mempengaruhi kamu setiap harinya ya, agar kamu tuh berpikiran yang tidak ya, membuat kamu jadi pesimis, kehilangan semangat, kehilangan passion atau gairah kamu, sehingga kamu jadi stuck, sehingga kamu jadi pasif, kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan bikin kamu jadi tidak bersemangat gitu ya guys ya. Semangat kamu itu berasal dari pemikiran kamu ya. Oleh karena itu, positifkan selalu pemikiran kamu ya guys. Di sini kamu perlu memperkuat dirimu dan memperkuat fondasi yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu perlu mengarah kepada arah yang lebih baik, di mana bisa membawa kamu kepada kedamaian dan sukacita. Buatlah diri kamu senyaman mungkin dan buatlah dirimu setenang mungkin. Naikkanlah vibrasi dan energi kamu agar makhluk-makhluk astral itu tidak bisa menjangkau dirimu ya. Karena perbedaan energi antara dirimu akan menjadi jurang pemisah antara kalian, sehingga tak heran kalau orang-orang yang usil jahil yang mengirimkan teror gaib melalui energi black magic ini ya, itu energi black magicnya ya, sihir, santet, apa segala macam itu mental balik ke mereka karena adanya perbedaan energi.
ya. Energi kamu tuh terlalu tinggi ya. Semakin kamu berpikiran positif, semakin kamu banyak melakukan hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan ya, maka semakin itu memperkuat power kamu dan mempertinggi vibrasi kamu, sehingga level energi terendah yang dihuni oleh makhluk astral itu sulit untuk menjangkau dirimu gitu loh guys ya. Oke. Dan di sini serahkanlah semuanya kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Selalu berpegang kepada Tuhan dan percayalah, yakinlah kepada Tuhanmu ya. Karena Tuhan pun juga akan selalu melindungimu dan semesta pun yakin kepada dirimu bahwa kamu pasti bisa melewati fase-fase sulit, karena ini hanyalah sebatas ujian atau cobaan hidupmu saja. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, dan keberlimpahan serta keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya guys. See ya.